Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Zikri Ramdan Cahyadi. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan atau membawakan materi pertama, yaitu pemegangan saham. Pemegang saham yang pertama yaitu ada papan, kemudian departemen hukum, lanjut yang kedua direktur, di bawah direktur itu ada departemen investasi, departemen pemasaran, departemen teknis, dan sumber daya manusia. Departemen produksi sendiri itu memiliki rencana produksi, teknis atau industri, produk manajer, QA, dan pemeliharaan. Nah, departemen investasi memiliki riset perencanaan, rekayasa. Kemudian departemen pemasaran memiliki promosi atau media, merek atau iklan, hubungan masyarakat, pemasaran, perdagangan, dan analisis pasar. Lanjut departemen teknis. Departemen teknis memiliki desain produk, perkembangan audit teknis, pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Memiliki kelompok pelatihan, tim perekrutan, dukungan kantor, dan kompensasi. Direktur utama merupakan pemimpin tertinggi perusahaan dan bertanggung jawab atas semua aspek perusahaan. Direktur keuangan bertanggung jawab perusahaan, semua aspek perusahaan. Direktur keuangan bertanggung jawab atas semua kegiatan keuangan perusahaan seperti pengangguran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Direktur pemasaran bertanggung jawab, kok bisa di sini? Direktur pemasaran bertanggung jawab atas semua kegiatan pemasaran perusahaan seperti pengembangan produk, penetapan harga, dan promosi. Lanjut direktur penjualan. Direktur penjualan bertanggung jawab atas semua kegiatan penjualan perusahaan seperti garis instruksi. Instruksi mengalir dari atas ke bawah dalam struktur organisasi fungsional. Direktur utama memberikan instruksi kepada direktur-direktur, direktur-direktur memberikan instruksi kepada manajer-manajer, manajer-manajer memberikan instruksi kepada supervisor-supervisor, dan supervisor-supervisor memberikan instruksi kepada karyawan-karyawan. Yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi antar departemen dilakukan melalui rapat, pertemuan, dan komunikasi tertulis. Direktur utama bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan antar departemen. Direktur-direktur bertanggung jawab atas koordinasi antar divisi dalam departemen mereka masing-masing. Manajer-manajer bertanggung jawab atas koordinasi antar bagian dalam visi mereka masing-masing. Dan supervisor-supervisor bertanggung jawab atas koordinasi antar tim dalam bagian mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu fungsi. Setiap departemen dalam struktur organisasi fungsional memiliki fungsi yang spesifik dan berbeda. Departemen keuangan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Departemen produksi bertanggung jawab atas produksi produk. Departemen pemasaran bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan. Departemen penjualan bertanggung jawab atas penjualan produk perusahaan. Manajer-manajer dalam setiap departemen bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi-fungsi departemen mereka masing-masing. Supervisor-supervisor bertanggung jawab atas supervisi karyawan dalam bagian mereka masing-masing dan memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Serenata Mayendari, NIM 2221010300019. Saya dari kelas MPIC 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi di mana di dalam sebuah organisasi tersebut terbagi menjadi beberapa divisi berdasarkan produk, wilayah geografis, atau pasar yang berbeda. Setiap divisi memiliki fungsi sendiri-sendiri seperti produksi, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Contoh struktur organisasi divisional, terdapat divisi produk A dan divisi produk B, di mana di setiap divisi memiliki manajer divisi, departemen produksi, departemen pemasaran, dan departemen penelitian dan pengembangan. Dari contoh tersebut,
Perusahaan A dan perusahaan B memiliki struktur organisasi divisional karena memiliki manajer divisi yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi yang terdapat dalam divisi tersebut. Di bawah manajer divisi terdapat departemen-departemen tersebut seperti departemen produksi, departemen pemasaran, departemen penelitian dan pengembangan. Selanjutnya yaitu garis instruksi. Dalam struktur organisasi divisional, garis instruksi berjalan secara vertikal dari manajer divisi ke bawah hingga departemen-departemen yang ada dalam divisi. Tugas dari manajer divisi adalah memberikan arahan dan informasi kepada kepala departemen agar nantinya kepala departemen menyampaikan arahan kepada timnya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Yaitu koordinasi. Dalam struktur organisasi divisional, koordinasi sangatlah penting. Hal tersebut karena untuk memastikan bahwa setiap divisi beroperasi secara efisien dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dari struktur organisasi divisional adalah untuk menciptakan alur kerja karyawan yang lebih fleksibel. Hal tersebut karena masing-masing komponen kerja telah terbagi dengan baik. Selain itu, setiap departemen dalam divisi memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu departemen produksi, bertanggung jawab atas pembuatan produk. Yang kedua yaitu departemen pemasaran, bertanggung jawab atas promosi dan distribusi. Dan yang terakhir yaitu departemen penelitian dan pengembangan, bertanggung jawab atas inovasi produk dan pengembangan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliani, NIM 22210100358. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi lini dan organisasi staf. Apa sih organisasi lini dan organisasi staf itu? Organisasi lini dan organisasi staf itu merupakan kombinasi antara organisasi lini dan organisasi fungsional, di mana limpahan wewenang dalam organisasi ini terjadi secara vertikal atau dari atasan langsung kepada bawahannya. Untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan organisasi ini, seorang pemimpin dapat bantuan dari para staf bawahannya. Tugas dari para staf di sini adalah untuk memberikan bantuan, saran, nasihat-nasihat atau informasi dari pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Jadi pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dan bawahan itu tidak terjadi secara langsung. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pemimpin tertinggi hingga karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Oleh sebab itu, jenis struktur organisasi ini juga lebih dikenal dengan struktur organisasi militer. Kelebihannya menggunakan struktur organisasi lini yaitu kesatuan pemimpin terletak pada satu orang, sedangkan kelemahannya adalah adanya ketergantungan pada satu orang dalam struktur hierarkia. Jenis organisasi ini sangat tepat jika diterapkan pada organisasi kecil seperti kedai nasi, warung Tegal, bengkel maupun rukun tetangga. Contoh struktur organisasi ini yaitu di atas pertama direktur, terus ada dua kepala bagian yaitu kepala bagian produksi dan kepala bagian pemasaran. Di bawah kepala bagian produksi itu ada dua pekerja dan di bawah kepala bagian pemasaran juga ada dua pekerja. Saya Muhammad Amin Indra Kusuma, NIM 22210100316 akan mendeskripsikan tentang struktur organisasi komite dan proyek. Struktur organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif atau sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Jenis struktur organisasi komite terdiri dari dua macam, yaitu berdasarkan wewenangnya.
yakni diantaranya pertama adalah eksekutif komite atau pimpinan komite, merupakan posisi pucuk pimpinan organisasi, memiliki anggota yang diberikan hak dan kekuasaan secara langsung atau lini yang kuat. 2. Staf komite atau bawahan, yaitu karyawan yang mempunyai batasan terbatas dengan hak dan kekuasaan staf. Sedangkan dalam bentuknya, struktur organisasi komite seperti tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif dan tanggung jawabnya secara keseluruhan. Semua anggota memiliki wewenang yang sama besarnya ketika mengambil keputusan-keputusan. Itu merupakan keputusan semua anggotanya, sehingga asas musyawarah sangat ditonjolkan pada organisasi komite. Seperti bagian struktur organisasi komite yang sudah saya tampilkan pada layar, di situ tersusun mulai dari bagian paling atas ada ketua, di mana ketua di sini merupakan ketua komite dengan sejajar di posisinya, dihubungkan dengan garis putus-putus ke samping kanan dan ke samping kiri, yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ketua sebagai pelindung atau kesejajaran puncak kepemimpinan, kemudian dari garis ketua turun ke bawah merupakan anggota-anggotanya, di mana ada anggota badan pengurus harian mulai dari sekretaris dan bendahara, kemudian turun lagi kepada lebih rinci di bagian seksi-seksi, yang mana di antaranya dipecah menjadi bidang-bidang sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya ada struktur organisasi matriks. Adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada struktur organisasi tersebut. Pada struktur organisasi matriks memberikan kekuasaan atau wewenang multi atau ganda, yaitu hak dan kekuasaan sejajar atau horizontal oleh manajer proyek. Sementara hak dan kekuasaan secara fungsionalnya dapat disesuaikan dengan keahlian serta tugas yang melekat padanya sampai proyek telah selesai pengerjaan. Dalam bentuknya, struktur organisasi matriks disebut struktur organisasi proyek, karena pada karyawan yang telah berada di unit kerja fungsional wajib mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang telah mendapatkan tugas atau perintah kepadanya. Struktur ini sering terpakai oleh perusahaan yang berskala besar, tetapi struktur ini dapat beresiko terjadi multi-komando, yaitu seorang karyawan wajib untuk melapor kepada dua pimpinan sekaligus, yakni pimpinan yang sebelumnya tempat karyawan berada di unit kerja fungsional, lalu pimpinan proyek. Hal itu menyebabkan berbagai potensi masalah antar unit juga cukup besar karena adanya uraian tugas yang sama dan terdapat kepentingan ganda dari masing-masing pimpinan, sehingga hal tersebut memerlukan koordinasi kuat sama halnya seperti yang sudah saya tampilkan pada bagian struktur matriks di layar, di mana bagian atas merupakan direktur utama sebagai pimpinan struktural proyek, kemudian turun ke bagian bawahnya terdapat pembagian direktur-direktur, turun ke bagian bawahnya terdapat bagian direktur media, kemudian ada direktur umum, kemudian ada direktur keuangan, di mana masing-masing direktur ini memiliki kedudukan yang sejajar, akan tetapi secara hak dan kekuasaan secara fungsionalnya dapat disesuaikan menurut proyeknya masing-masing. Seperti direktur media bergerak pada proyek media, direktur umum bergerak pada umum, direktur keuangan bergerak pada kelola keuangan. Kemudian terdapat pada bagian samping kiri merupakan penanggung jawab proyek untuk menanggung-jawabi proyek yang sedang direncanakan atau dilaksanakan. Bagian penanggung jawab ini membawahi penanggung jawab kriteria 1 dan penanggung jawab kriteria 2 dan juga penanggung jawab kriteria 3. Dalam sisi penanggung-jawaban ini ada secara vertikal dan juga horizontal secara fungsionalnya.